Tuhan saudara, seberapa yang hadir saudara, mari kita boleh mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saudara. Kita angkat pujian lebih dalam menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan
Allah yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Kasih-Mu yang luar biasa itu sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami sampai saat sore hari ini ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Kami tidak dapat membalas itu semuanya, tapi saat sore hari ini kami meninggikan, kami mengagungkan nama Engkau. Kami menyembah Tuhan kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi setiap kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, saat sore hari ini kamu masuk dalam hadirat Tuhan. Kami ingin meninggikan, ingin menyenangkan hati Engkau lewat pujian yang akan kami persembahkan kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang memandu kami dalam pujian. Urapi hamba-Mu Tuhan yang kami menyampaikan kepada firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, umat-Mu boleh mengerti dan memahami sabana firman-Mu. Sebab firman-Mu itu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Kau akan ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan hadirat Allah akan memenuhi setiap kami. Kami akan siap memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan Yesus begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Pasti kita semua ya selalu merasakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Apalagi kalau hidup kita hidup di dalam Yesus. Amin saudara. Amin. Kita pujian hidup dalam Yesus. Rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya, hidup di dalam Yesus. Walau pencobaan, banyaknya tantangan, itulah ujianmu. Teguhkan imanmu, tegarkan jiwamu, bersandar pada Yesus. Walau sekalipun dalam hal apapun, Yesuslah penolongmu. Rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya, hidup di dalam Yesus. Walau pencobaan, banyaknya tantangan, itulah ujianmu. Teguhkan imanmu, tegarkan jiwamu, bersandar pada Yesus. Walau sekalipun dalam hal apapun, Yesuslah penolongmu. Sungguh bangga hatiku Yesus, punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga hatiku memuji namamu selama hidupku. Sungguh bangga hatiku Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Sungguh bangga hatiku memuji namamu selama hidupku. Rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya, hidup di dalam Yesus. Walau pencobaan, banyaknya tantangan, itulah ujianmu. Teguhkan imanmu, tegarkan jiwamu, bersandar pada Yesus. Walau sekalipun dalam hal apapun, Yesuslah penolongmu. Rasakan nikmatnya, rasakan kasihnya, hidup di dalam Yesus. Walau pencobaan, banyaknya tantangan, itulah ujianmu. Teguhkan imanmu, tegarkan jiwamu, bersandar pada Yesus. Walau sekalipun dalam hal apapun, Yesuslah penolongmu. Sungguh bangga hatiku Yesus, punya Allah seperti Engkau.
saudara, kita benar-benar sungguh bangga bila hidup di dalam Yesus dan apalagi berjalan bersama Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita angkat pujian berjalan bersama Dia. Kita terima kasih Kristus, saya undang mereka berdiri. Berjalan bersamanya ku tak takut. Berjalan bersamanya ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersamanya ku tak takut. Berjalan bersamanya ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Amin. Berjalan bersama Dia ku tak takut. Berjalan bersama Dia ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Amin. Berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia ku tak takut. Berjalan bersama Dia ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya, silakan duduk saudara. Kasih Tuhan memang luar biasa, tiada terukur kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Kita angkat pujian, tiada terukur kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi
puji Tuhan, saudara. Saudara, barangkali ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari saudara, haleluya. Tak lupa ucapan selamat sore, dan kita sudah berbakti kepada Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah yang disembah, Allah yang luar biasa. Dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya yang sudah Tuhan berikan pada kami dan keluarga, yang luar biasa di dalam kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang sangat besar. Pada sore hari ini kami ingin membagikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan saya. Ya, di mana pada tahun, saya mau mengucapkan selamat tahun. Dan ya, kami percaya bukan hanya tanggal 1 kita hanya bilang hari yang baru, sekarang pun tetap baru di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, saya ingin membagi di mana pada tahun 2020 saya tidak bisa hadir, baik Natal maupun Tahun Baru, karena saya di gereja yang lain, saudara-saudara. Maaf ini Ibu Gembala, enggak. Gereja GMK, ya saudara. Saudara sudah tahu? Belum? Ya mudah-mudahan jangan tahu. Ya, ya, gereja mitra keluarga. Aduh, saya ngempuruk di situ, kenangkek ya saudara, sakit. Saya ditemani oleh istri. Jangan tiru ya kalau sakit seperti saya. Atau waktu itu viral-viralnya mengenai COVID. Ya kayak saya dikatakan kena COVID ya, puji Tuhan enggak apa-apa. Tapi saya waktu diminta keluarga saya marah-marah. Kalau COVID saya ditempatkan di situ, saya mau pulang. Saya mau lepaskan semua. Tapi puji Tuhan setelah 1 hari saya boleh pulang, mulai baik. Luar biasa Tuhan memberikan kekuatan. Ini beda ya, dimana kalau saya dalam keadaan sakit, kalau saya dalam keadaan segar, tidak sakit istilahnya ya, kami harus saya baca di ini dulu, Mazmur 91. Tapi kami tidak menguraikan semuanya. Kalau menguraikan nanti ya dikira pendeta ya. Yang ini yang Ibu Gembala aja. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ya. Singa dan ular dedung akan kulangkai. Itu kan luar biasa. Engkau akan menginjak-injak anak singa dan ular tedung. Saya belum tahu ini ular tedung itu besar atau kecil. Kalau kecil saya mungkin berani. Ya, kalau anak singa ya kalau sudah besar saya terus terang takut. Saya akan lari. Ini Tuhan yang luar biasa. Saya kalau ke Semarang saya tidak kuat. Saya sudah lemes, saya bilang itu. Dan istri mungkin waktu itu salah memberikan roti pada saya. Harusnya roti itu jangan regal, roti mari. Nah itu kalau kemari kan sembuh ya. Ya enggak, itu harusnya roti mari. Jadi saya sudah sembuh, tapi ya enggak apa-apa, sudah hampir sama. Itu guyon saja, saudara-saudara. Yang luar biasa Tuhan. Ya, saya amal lagi. Langit tidak selalu bukan gelap ya, bukan biru dulu. Kalau biru itu ya
Sama ini perbedaan aja. Kita sama-sama berbeda tapi jangan bermungsuhan. Kalau saya mengatakan gelap. 3 hari yang lalu, cucu saya yang ketiga yang ada di Cirebon sakit muntah-muntah. Waktu itu saya mau berserta kaum pria, mau rencana ke Purwokerto. Ya akhirnya saya batalkan. Karena saya harus ke sana dulu sama istri, sama anak saya, Titin ke Cirebon. Dan puji Tuhan, saya selalu sebelum saya berangkat, saya itu tetap berdoa pada Tuhan. Baik istri saya pun di sana tumpang tangan, puji Tuhan sudah sehat. Ya, malamnya sudah kembali, saya pulang, sorenya anak yang kedua, cucu saya yang kedua, aduh sakit lagi. Saya bilang, Mi, mau latihan mengenai song leader, mau batalkan, ganti orang lain, atau enggak ini lumayan gangguan, saya bilang gitu. Udah terus, oh ya puji Tuhan, enggak apa-apa, nanti berangkatnya setelah hari besok Senin ya, kami mau rencana ke sana. Tapi puji Tuhan sekarang cucu kami sudah dalam keadaan baik, sehat ya. Mungkin rencana hari ini malam mungkin pulang, tapi kami selalu berdoa kepada Tuhan, ya, di mana setiap doa kami, doa Papa kami itu luar biasa baiknya. Saya sering berdoa mengenai doa Papa kami, pendek tapi padat. Itu luar biasa di dalam hidup saya. Ya, apakah saya lancar-lancar terus dengan keluarga, dengan semua? Tidak. Seringkali apa yang saya rencanakan gagal. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang sudah terjadi di dalam hidup saya. Kami selalu belajar mengucapkan syukur. Tapi kalau dalam keadaan sehat ya seringkali, kalau keadaan sakit ya beda. Itu biasa orang, mentalnya mencela-mencele ya. Tapi puji Tuhan, saya mau belajar di tahun yang baru ini ya, tahun 2022 baru menginjak 9 hari. Kami percaya, kami sebagai keluarga, ya, saya pribadi mungkin banyak kesalahan kepada papa-papa, ibu-ibu, pada Ibu Gembala, Pak Gembala tidak ada ya, maupun yang lainnya, pada istri, ya, anak, mantu, saya mohon dimaafkan kesalahan saya. Kami percaya kalau bapak-bapak, ibu-ibu pasti, ya kalau anak Tuhan pasti memaafkan kesalahan saya. Seperti diri saya akan selalu memaafkan daripada saudara-saudara sekalian. Mungkin kata saya kurang berkenan, saya pun minta maaf. Terima kasih. Saya ingin memuliakan nama Tuhan. Ya, saya tidak sendiri karena saya masih punya istri yang baik, tercinta di dalam hidup saya. Sudah hampir 35 tahun mendampingi hidup saya sampai hari ini dalam keadaan sehat. Saya mau memuji, muliakan nama Tuhan. Sebetulnya ini lagu ini baru tadi saya nyanyikan. Nggak tahu nih, saya mau mangap-mangap tok ya, nggak tahu ini. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik.
Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati. Barangkali ada lagi saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ada saudara? Baik saudara, kalau tidak ada mari kita siapkan hati. Kita sudah banyak memuji dan memuliakan Tuhan ya saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian tiang awan tiang api. terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa
saudara. Mati terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti dengan kasih gitu satu selanjutnya saya berikan pada Ibu Gembala, meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Engkau menjagai hidupku Tuhan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ibu Ruth berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami seberapa jemaat-Mu yang ada sudah memuji memuliakan nama-Mu. Jadikan setiap persembahan mulut bibir lidah kami menjadi satu pujian yang menyenangkan hati Engkau, menyukakan hati Engkau. Karena hanya ini yang dapat kami perbuat Tuhan, untuk membalas kasih dan kemurahan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Engkau bukakan hati kami, jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang baik. Supaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami baca boleh bertanam dalam hati kami. Berikan kami hikmat, pengertian Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan memahami setiap firman Tuhan yang kami terima Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus lebih hari lebih dalam setiap hidup kami Tuhan. Bukakan hati kami, jadikan tanah kami menjadi tanah-tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan pengurapan yang daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin pekerjaan-Mu Tuhan dari pertengahan hingga tamatnya. Kami akan terima kebenaran firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat sore hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita persiapkan hati dan hidup kita, pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kekuatan yang baru, selalu baru dalam kehidupan kita. Kalau kita meresponi firman itu dengan sungguh-sungguh. Mari kita sama-sama buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Hitungan ketiga. 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Firman Tuhan saat sore hari ini saya memberikan judul setia sampai akhir. Mungkin kita berpikir, aduh, setia. Setia ini kita perkatakan dengan mudah dan bisa. Tetapi untuk melakukannya, untuk selalu setia itu susah. Karena apa? Banyak tantangan, banyak pergumulan. Tetapi kita belajar saat sore hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara belajar bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Kristus bersama-sama. Firman Tuhan berkata setia sampai akhir. Kalau saya belajar mempersiapkan ayat ini, saya berkata Tuhan sungguh luar biasa. Satu teladan, yaitu dari siapa? Rasul Paulus. Saya belajar dari teladan Rasul Paulus ini sungguh luar biasa. Dia setia sampai akhir hidupnya. Kalau kita belajar, 2 Timotius ini adalah suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yang merupakan suratan yang terakhir sebelum Rasul Paulus ini dipanggil Tuhan. Dia mati sebagai martir di kota Roma. Paulus ini menyadari ayat yang sudah kita baca, kematiannya sudah dekat. Kita tahu siapakah Paulus itu. Sebelum diberi nama Paulus, awal pertamanya itu namanya Saulus. Siapakah Saulus itu? Saulus adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada saat itu. Dia sampai membunuh orang-orang Kristen pada saat itu. Itu Saulus.
Tetapi kalau kita belajar, Saulus yang tadi awalnya buruk, awalnya dia menganiaya orang-orang Kristus, orang-orang Kristen pada saat itu. Dan dia menyadari, dia sendiri berkata dengan jujur bahwa dia adalah orang yang paling berdosa di antara manusia. Kalau kita belajar di dalam suratan dari Rasul Paulus ini. Tetapi kita belajar ada satu titik di mana ia mengalami perubahan 180 derajat dalam hidupnya. Dan ia dengan rendah hati, dia bersedia mengalami perubahan itu. Titik perubahan itu kita tahu semua. Pada saat Rasul Paulus menuju perjalanan ke kota Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maka dari itu dia bertobat. Maka dari itu namanya diganti yaitu Paulus. Perjumpaan secara pribadi dari Paulus inilah yang merubah hidupnya. Sungguh luar biasa. Kalau orang yang sudah bertemu Tuhan secara pribadi, itu yang akan mengubahkan hati seseorang. Bukankah kita lihat banyak orang yang dijamah oleh Tuhan, yang tadinya tidak mau setia, yang tadinya tidak mau beribadah, tetapi lewat dia membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat tayangan televisi, lewat media sosial apapun, dia bisa dijamah oleh Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, firman yang dahsyat, bisa merubah hati seseorang. Seperti Rasul Paulus ini, yang dulunya dia menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, tetapi karena perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa di dalam hatinya. Maka pada saat itu dia bertobat. Sisa hidupnya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kalau kita kembali di dalam ayat yang ke-6, Paulus berkata kepada anak didiknya, anak rohaninya yaitu Timotius, dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus tahu kematiannya sudah dekat. Dipanggil Tuhan sudah terasa. Bayangkan, seandainya kita berada dalam posisi Paulus pada saat itu, mengatakan kematiannya sudah dekat, kamu sebentar lagi dipanggil Tuhan, rasanya bagaimana? Apakah kita takut, khawatir? Sebentar lagi aku mau dipanggil Tuhan, apakah saya sudah siap? Saya belum siap, anakku masih kecil, aku mau noto anakku dulu. Apakah kita seperti ini? Tapi Rasul Paulus, dia berkata, kematianku sudah dekat. Apakah kita menjadi takut dan khawatir, ataukah malahan kita bersuka cita? Menjadi pertanyaan kita, saya juga Bapak Ibu Saudara. Bukankah firman Tuhan selalu berkata kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus ini selama sisa hidupnya digunakan untuk memberitakan Injil. Kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan Rasul Paulus, dia melayani Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan, tetapi di saat dia melayani Tuhan, banyak tantangan pergumulan yang harus dia hadapi. Kalau saya belajar di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28, kesusahan yang dialami Rasul Paulus pada saat dia memberitakan firman Tuhan, sisa hidupnya yang digunakan untuk melayani Tuhan.
Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Kita belajar dari satu tokoh ini. Rasul Paulus, dia tidak takut. Dia tidak khawatir dengan keadaan di dalam ayat yang ke-6 bahwa waktunya sudah dekat. Tetapi dia bersukacita karena Rasul Paulus tahu bahwa hidupnya untuk Kristus dan mati adalah satu keuntungan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis 2000 tahun yang lalu. Tapi bagaimanakah dengan kehidupan kita yang ada saat sore hari ini? Firman Tuhan berkata, kita hidup semuanya untuk Tuhan, untuk Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 21. Selama kita masih diberi nafas kehidupan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, pergunakan kesempatan ini. Pergunakan waktu yang ada yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil dalam hidup kita, tetapi Rasul Paulus, dia sudah tahu waktunya sudah dekat. Tapi kita yang ada saat sore hari ini, setiap orang, setiap manusia yang ada di dalam dunia, tidak ada yang dapat mengerti deadline-nya. Kita nggak ada yang tahu. Semuanya itu rahasianya Tuhan. Tetapi kita mau belajar untuk apa? Untuk semakin setia kepada Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Kita mau melayani, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di tahun 2022 mungkin ada banyak hal yang kita kerjakan. Kita mau belajar. Kita berkata, aku mau setia kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Aku mau berkata, Tuhan, aku mau setia. Mungkin dulunya di tahun-tahun yang lalu saya tidak setia. Saya beribadah hanya main-main datang. Kalau waktunya senggang saya akan datang. Tetapi menjadi komitmen kita saat ini. Seperti Rasul Paulus. Dia setia sampai akhir. Demikian juga kehidupan kita. Selama masih Tuhan memberikan kesempatan dan waktu. Kita mau belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Hidup manusia di bumi itu ada awal dan pasti ada akhirnya. Jika diibaratkan sebuah ilustrasi, kita ini seperti sebuah buku. Maka sampul yang paling depan merupakan catatan awal dari kehidupan, yaitu apa? Kelahiran. Halaman berikutnya, halaman yang kedua, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima, sampai seterusnya. Diikuti dengan halaman-halaman berikutnya, yaitulah jejak langkah kaki kita yang berisi apa? Catatan kehidupan dari setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Semua hal yang baik, semua hal yang baik, semua hal yang buruk yang kita lakukan selama ada di dalam dunia ini terekam semua. Dan sampul bagian belakang adalah sampul yang terakhir, yaitu sampul penutup. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada kisah lagi. Sudah tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Semua sudah berakhir, yaitu apa? Kematian.
Saya belajar ilustrasi ini sungguh luar biasa. Itulah kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi yang terpenting bukan panjang dan pendeknya kisah kehidupan, banyak halaman di dalamnya. Bukan panjang pendeknya umur seseorang. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini mengisinya dalam halaman-halaman itu. Bagaimanakah cara hidup kita untuk mengisi halaman-halaman dalam buku itu. Tetapi yang menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mau mengawali yang baik, menjalani dan mengakhirinya semua dengan baik. Itu yang menjadi kerinduan kita. Pada saat awal kita lahir dengan pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan secara rohani, kita mau belajar dengan baik dan diakhiri dengan kebaikan. Tapi kalau kita belajar dari Rasul Paulus, itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus awalnya ini dia buruk, dia tidak baik awalnya. Dia membunuh orang-orang Kristen, dia membunuh orang-orang yang percaya pada awalnya. Tetapi setelah ditangkap oleh Tuhan, dia berubah. Tetapi kita melihat perjalanan dari Rasul Paulus pada saat dia di tengah-tengah perjalanannya hidupnya, dia ditangkap oleh Tuhan. Tetapi dia setia sampai akhir. Bukankah firman Tuhan selalu berkata, bukan langkah awal yang menentukan kehidupan kita, tetapi langkah terakhir itulah yang menentukan kehidupan kita. Seringkali kita mendengar dan berkata, dulu saya ini setia, dulu saya melayani, dulu saya sering khotbah, dulu saya sering doa puasa, saya sering seperti ini, dulu. Bukankah kita sering mendengar seperti ini? Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, sekarang ini bagaimanakah kehidupan kita? Apakah masih seperti dulu setia melayani? Ataukah sudah hilang? Sudah meninggalkan Tuhan? Tapi kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Kita mau tetap setia sampai akhir hidupnya. Kita mau belajar untuk mengasihi kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk taat, mencintai, mau melayani Tuhan selama Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus, dia setia sampai akhir. Dan inilah yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan, selama Tuhan masih memberikan saya kesempatan dan waktu, saya mau pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh untuk melayani, mengasihi, untuk melakukan apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Rasul Paulus ini dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Rasul Paulus ini menggunakan analogi yaitu pertandingan. Yang tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan kehidupan kekristenan. Di mana pertandingan yang dijalaninya bukan pertandingan yang suram, yang penuh penderitaan. Bukan. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan dalam kehidupan kita, yaitu pertandingan iman yang menuntut segenap kekuatan kita, yang menuntut semangat kita dan pengabdian kita hanya kepada Tuhan. Itu yang diinginkan Rasul Paulus. Demikian juga dalam kehidupan kita.
Kita sekarang ini sedang bertanding, pertandingan iman kita. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Paulus pada saat itu, dia berperang melawan berbagai-bagai tantangan dan pencobaan. Baik yang berasal dari iblis, dari orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang Yahudi pada saat itu. Banyak guru-guru palsu. Banyak dosa pada saat itu. Namun Paulus pada saat itu, dia menghadapi semua dengan bersikap dia tetap setia kepada Tuhan. Sekarang ini, kita yang hidup di akhir zaman ini, kita sedang bertanding, yaitu bertanding dengan iman. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pertandingan iman, itu sekarang ini banyak tantangan pergumulan yang harus kita hadapi. Banyak orang kalau kita lihat sekarang ini, meninggalkan Tuhan, dia tidak sampai kepada garis akhir. Karena apa? Karena tantangan pergumulan yang harus mereka hadapi. Saya mendengar teman saya mempunyai anak. Dia sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Sekarang ini dia sudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Masih muda calonnya ini keseberang. Dan dia ikut. Karena apa? Artis. Nah, dengan mudahnya. Karena keadaan sekarang ini. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Dengan kekuasaan, kekayaan yang dimiliki. Dengan gampangnya meninggalkan Tuhan. Dengan perkara-perkara duniawi yang dia dapatkan. Perkara-perkara dunia yang dia dapatkan hanya sementara ada di dalam dunia ini. Tidak akan pernah membawa kekekalan dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Meskipun harus banyak pergumulan, meskipun harus banyak mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Kita mau berkata saat sore hari, Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Paulus ini, dia berkata, aku telah mengakhiri dengan pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik bukan hanya dilakukan pada saat mengikuti garis awalnya saja. Tetapi ada peraturan-peraturan dalam pertandingan itu. Dan diakhirinya dengan baik. Pertandingan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Tidak ada tantangan, tidak ada kesukaran. Tetapi justru kalau kita mau setia, mau mengasihi kepada Tuhan, berbagai tantangan, rintangan dalam kehidupan kita akan selalu ada. Justru kalau kita memiliki komitmen Tuhan, aku mau setia, aku mau sungguh-sungguh di dalam Engkau, maka justru akan banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu, dia mengalami tantangan pergumulan. Rasul Paulus itu sama dengan kita saat sore hari ini. Dia mau belajar untuk setia. Dan kita pun saat sore ini sama. Kita mau setia kepada Tuhan. Meskipun harus banyak mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Bahkan masalah tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini. Akan banyak pergumulan. Banyak air mata yang harus terus kita keluarkan. Banyak tantangan dalam hidup ini. Tetapi kita
Sebagai orang-orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, yang sudah mengerti tentang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan, janji Allah itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Meskipun harus banyak mengalami tantangan pergumulan dalam kehidupan kita, maka ada kekuatan yang baru, ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita kalau kita mau bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tetap baik dalam situasi dan kondisi apapun. Meskipun harus mengalami pergumulan dalam hidup kita, kita mau berkata, Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Dan jangan pernah putus asa. Terus tetap maju di dalam Tuhan. Tetap terus semangat mengiring kepada Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, meskipun aku harus banyak mengalami pergumulan dan tantangan dalam kehidupanku, dalam pengiringanku kepada Tuhan, tapi aku percaya Tuhan sudah menguji aku, maka itu membuktikan imanku, kemurnian imanku. Dan aku percaya imanku akan semakin naik level. Aku percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidupku. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Orang Kristen yang dewasa secara rohani, meskipun harus banyak mengalami tantangan pergumulan, dia mau tetap setia. Bukan dewasa secara jasmani, tetapi dewasa secara rohani. Orang Kristen yang dewasa secara rohani akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan, akan melihat pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam kehidupannya, karena dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah kecewa, karena dia tahu pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupannya dan dia akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Maka dari itu kita mau belajar seperti Paulus. Tuhan ada saat sore hari ini. Dia melihat keadaanmu. Dia melihat hatimu. Bagaimanakah pengiringan kita kepada Tuhan? Dia ada. Dia lihat saat sore hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Dia tahu dan dia lihat hatimu. Sekarang ini pun dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin kita berkata, Tuhan, saat ini aku tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku, keluargaku, anak-anakku, cucuku. Tapi kita memiliki satu keyakinan yang kokoh, bahwa Tuhan selalu berserta dalam kehidupan kita. Di tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah tolong dalam kehidupan kita, maka menjadi keyakinan kita. Di tahun 2022 pertolongan Tuhan itu sama dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dan mujizat Allah itu ada sampai saat ini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ayat yang selanjutnya dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Ini Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Artinya apa? Artinya yaitu Rasul Paulus, ia sudah bertekun menjalani kehidupan. Dia sudah mengabdikan diri kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan Rasul Paulus dalam pertandingan imannya sudah berakhir dan dia menjadi pemenang. Sekarang ini kehidupan kita, masing-masing kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sedang menuju ke garis akhir kehidupan. Sekarang ini sedang menuju ke garis kehidupan. Tetapi bagaimanakah kita menjalaninya ini?
menjalaninya saat ini yang merupakan persiapan menuju garis akhir. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kita masih bermalas-malasan untuk beribadah? Bermalas-malasan untuk setia? Ataukah hidup kita sudah jadi berkat buat orang-orang yang di sekeliling kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan? Ataukah kita selalu menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena persiapan untuk menuju ke garis akhir ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita memiliki keyakinan bahwa kita berakhir dengan baik. Untuk menuju garis akhir itu, tadi saya katakan banyak pergumulan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, maka kita bisa sampai kepada garis akhir. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah memelihara iman. Kata memelihara ini dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan itu dengan menjaga, mengusahakan, merawat. Iman yang berarti merupakan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Yang berarti memelihara iman yaitu merawat baik-baik keyakinan kita kepada Tuhan. Berarti iman itu harus dipelihara. Bukan hanya barang yang kita miliki, yang kita sukai, yang kita senangi, dipelihara terus-menerus setiap hari. Dipelihara, mungkin ada barang yang kita sukai, kita simpan, kita dirawat, kita pelihara dengan baik-baik. Bukan aja barang yang ada di dalam dunia ini, tetapi firman Tuhan berkata saat sore hari ini, kita harus memelihara iman kita. Rohani kita harus dipelihara. Keyakinan kita ini harus dipelihara. Memelihara iman adalah membuktikan iman kita mampu mengatasi segala tantangan pergumulan, dan kita tidak akan pernah mundur dari pertandingan iman kita. Rasul Paulus, dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan dia melakukan kehendak Tuhan. Dan dia menjalani kehidupan dalam kebenaran, penuh kesetiaan. Rasul Paulus, keyakinan itulah yang membuat dia semakin teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Sehingga dia mau memberitakan firman Tuhan. Meskipun harus banyak mengalami tantangan badai hidup dalam kehidupannya. Nah, bagaimana cara Paulus ini dia memelihara iman? Yaitu dengan hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia setia kepada Tuhan. Cara Paulus memelihara iman. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kerohanian kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebagai gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, kita perlu memelihara iman. Dengan hidup takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukankah di dalam Mazmur 1 dikatakan renungkan firman Tuhan setiap hari.
Itu yang menjadi kunci utama dalam kehidupan kita untuk memelihara iman kita. Hidup takut akan Tuhan, yaitu kita mau merenungkan firman Tuhan. Setiap hari berdoa, melekatkan diri kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan saat sore hari ini. Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Iman kita semakin kuat dan kokoh. Meskipun harus banyak tantangan dalam hidup ini. Persoalan datang itu tiba-tiba. Kita tidak tahu, mungkin sekarang ini kita dalam keadaan baik. Sekarang ini kita dalam keadaan yang luar biasa, diberkati Tuhan. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari lagi, 2 hari lagi. Apakah 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah saat ada masa berhenti masalah, jangan saya lagi dalam kondisi seperti ini? Tidak, tidak bisa. Mau gak mau, kita harus menghadapi itu semuanya. Tetapi kalau kita senantiasa memelihara iman kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun ada masalah dan tantangan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang percaya, yang kuat dan kokoh iman kita. Dan kita tahu dan kita percaya Tuhanlah yang akan menjadi penolong dalam kehidupanku. Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupanku. Maka iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Hidup melakukan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Melakukan firman Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, nanti saya akan diuji. Sudah berapa kali saya diuji. Tapi saya percaya, disitulah saya berkata Tuhan sedang memurnikan imanku. Supaya aku sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan saya percaya, maka perkara-perkara yang besar Tuhan akan sediakan dalam kehidupan saya. Itu menjadi keimanan saya secara pribadi. Dan saya selalu berkata, Allah yang saya sembah adalah Allah yang besar. Dia tidak akan pernah meninggalkan dalam kehidupan saya. Sedetik pun dia tahu keadaan saya. Saya selalu berkata, hanya Tuhan yang menjadi harapan dalam hidupku. Saya berkata Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu hati Bapak Ibu Saudara. Dia ada. Terus kasihi dia. Layanilah dia. Terus mau setia kepada dia sampai garis akhir. Kita mau belajar untuk selalu setia kepada Tuhan. Jangan pernah saya katakan tinggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, hidup kita akan hancur. Hidup kita akan lebih susah. Karena apa? Sudah tidak percaya lagi dengan janji Allah. Tapi kita saat sore hari ini, yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar Tuhan, ini aku. Aku mau belajar untuk setia, untuk merenungkan firman Tuhan, melekat kepada Engkau, mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka aku percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupanku. Maka aku akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil,
pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bukan hanya Paulus yang sudah setia sampai garis akhir menerima mahkota kehidupan, tetapi setiap kita yang hadir saat sore hari ini, kita merindukan surga yang kekal. Tidak selamanya kita berada di dalam dunia ini. Selalu kalau bahasa Jawa katakan kita di dunia ini hanya mampir mangan karo ngombe. Tujuan kita bukan ada di dalam dunia ini. Ada surga yang kekal, ada mahkota yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan bagi orang-orang yang setia sampai garis akhir. Orang yang tidak setia sampai garis akhir, maka tidak akan menerima surga yang kekal dan mahkota kebenaran. Tetapi orang-orang yang setia sampai garis akhir akan menerima surga yang kekal. Mahkota Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga di sana. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Yang ada hanya sukacita dan penyembahan kepada Tuhan. Itulah tujuan pertandingan iman kita yang ada di dalam dunia ini, yaitu garis akhir surga yang kekal. Kita bukan warga kerajaan dunia ini, tetapi kita warga kerajaan surga. Di sanalah tempat kita. Bukan yang ada di tempat ini. Surga itu tempat kita yang sesungguhnya. Kita belajar seperti Paulus. Dia setia sampai akhir. Kita mau belajar untuk setia. Setialah sampai akhir hidup kita. Meskipun harus banyak mengalami penderitaan, setia kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka ayat yang terakhir di dalam Pengkhotbah, pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 2. Saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Waktu dari kehidupan kita merupakan rahasia pemilik kehidupan. Tidak tahu manusia yang ada di dalam dunia ini kapan ajalnya, kapan dipanggil Tuhan, tidak ada yang tahu. Tetapi pasti terjadi. Sekarang ini kita sedang dan menuju dan bergerak dalam waktunya Tuhan. Maka dari itu kita perlu mengisi hidup kita. Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita, memastikan kehidupan kita dan mengakhiri kehidupan dengan baik. Mari kita persiapkan diri untuk semakin melekat kepada Tuhan, untuk semakin setia kepada Tuhan, semakin mengasihi kepada Tuhan, semakin mencintai kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, rugi besar. Kita tidak akan menerima surga yang kekal, mahkota kebenaran. Tapi persiapkan hidup kita selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu ini. Kita mau isi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan. Menjalani hidup ini dengan penuh takut kepada Tuhan, mengasihi kepada Dia. Mari kita lakukan semuanya karena tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Diisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik.
Jangan hal-hal yang tidak baik. Isilah kehidupan kita selama Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Bekerja dengan maksimal. Belajar dengan maksimal. Selama Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kita mau pergunakan waktu itu. Kita bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik. Belajar dengan baik. Maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, kalau kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka kebaikan Allah, pertolongan Allah, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari, firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi buat saya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menuju garis akhir pertandingan iman kita di dalam dunia ini. Tujuannya itu surga yang kekal. Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan. Kita mau mengasihi dan setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan memberkati saudara, belajar untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berkata saat ini, Bapa Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Aku mau mengasihi kepada Engkau. Aku tahu maka hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus, dia setia sampai akhir. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku
mau setia sampai akhir hidup kami. Aku mau melayani Engkau. Aku mau mengasihi kepadamu Bapa. Aku percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidupku. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Aku mau belajar setia kepadamu. Aku mau belajar mengasihi kepadamu Bapa. Sampai akhir hidup kami, maka akan tersedia mahkota kehidupan dalam hidup kami. Kan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Sungguh nasihat firman yang begitu indah. Kami memasuki awal tahun yang ke-20 2022 ini, sudah 9 hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu untuk kami tetap setia sampai garis akhir. Kami tahu Tuhan, hari-hari ke depannya akan kami lalui. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kami tahu dan tidak pernah kami dengar Tuhan. Bahkan belum pernah kami lewati. Tapi satu hal malam ini, firman-Mu boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh menuruti teladan yang sudah Rasul Paulus contohkan buat kami Tuhan. Untuk kami boleh memelihara iman dengan sungguh-sungguh. Untuk kami boleh tetap setia di dalam Tuhan, tetap takut akan Tuhan, dan melekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Bagi setiap orang yang melekat kepada Tuhan, maka ia akan diluputkan. Kami percaya Tuhan, sekalipun mungkin kekuatan kami kecil Tuhan, tapi kami mau belajar untuk tetap di dalam kebenaran firman-Mu, untuk tetap belajar setia Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu, karena itu akan menjadi perisai buat kami, itu akan melindungi kami dari segala pencobaan yang akan terjadi untuk dunia ini. Akan ada pembedaan Tuhan, itu janji firman-Mu, dan kami pegang ya Bapa, Engkau sendiri akan menggenapi janji-Mu. Engkau akan adakan pembedaan buat kami orang-orang yang setia kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak setia. Oleh karena itu tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ukir di hati kami Tuhan, di loh hati yang kami paling dalam Tuhan. Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi. Berikan kami kemampuan untuk mengiring Engkau sampai garis akhir, untuk tetap setia. Karena ada tersedia mahkota kebenaran untuk kami. Ada tersedia rumah di surga yang kekal dan mulia untuk kami. Sekalipun kami melewatinya dengan lembah air mata, sekalipun kami melewatinya dengan penuh kekhawatiran, ketakutan dan kesakitan Tuhan, tapi kami percaya langkah-langkah kami akan terus Engkau tuntun. Roh Kudus akan terus memberikan kami kemampuan dan kemampuan sampai kami selesai Tuhan hidup dalam dunia ini. Dan pada waktu nama kami dipanggil, kami ada. Dan Tuhan sendiri yang berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Kami mau dengar suara itu buat setiap pribadi kami ya Tuhan. Pada waktu
waktu Engkau datang kembali, jangan pernah tinggalkan kami. Angkat kami semua gereja Tuhan di tempat ini untuk menjadi mempelai-mempelai-Mu yang berkenan, yang layak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Persiapkan hidup kami mulai saat ini Tuhan, biar selalu kebenaran firman-Mu berbicara dalam setiap hati kami. Pada saat kami lemah, pada saat kami terpuruk, pada saat kami terhimpit, biar firman-Mu berbicara dalam setiap kami, membangkitkan kembali semangat kami, membangkitkan kembali kekuatan kami Tuhan. Biar kami tetap ingat janji-janji-Mu, biar kami tetap setia sampai garis akhir, sampai kami menutup mata di dunia ini Tuhan, dan kami boleh berjumpa dengan Engkau kekasih jiwa kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan dalam melewatinya ya Bapa. Hari-hari ke depan firman-Mu jelas mengatakan akan semakin banyak kesusahan, akan semakin banyak Tuhan hal-hal yang akan menimpa dunia ini. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami akan ada dalam proteksi Tuhan yang sempurna, kami akan ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu tarik setiap kami melekat dengan Tuhan. Jangan ada satupun yang keluar dari kasih karunia-Mu Tuhan. Sekalipun yang kami hadapi tidak mudah, tapi buat kami tetap bertahan sampai garis akhir. Oleh karena itu kami minta jaminan-Mu sore ini Tuhan. Tanpa jaminan Tuhan kami gak akan mampu Tuhan. Kami butuh jaminan Tuhan. Jamin setiap kami sampai garis akhir Tuhan. Sampai kami selesai Tuhan kehidupan di dunia ini. Biar kami boleh mengisi dengan hal-hal yang baik. Kami boleh mengisi hidup kami dengan perkara-perkara yang menyenangkan hati-Mu. Kami boleh mengisi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, buat firman-Mu yang sudah diperdengarkan buat kami. Tanamkan dalam setiap hati kami, dan biar Roh Kudus yang akan terus berbicara mengingatkan kami. Engkau pakai Ibu Gembala kami lebih lagi Tuhan, dalam mendampingi Tuhan pelayanan Bapak Gembala kami di tempat ini. Berikan beliau juga kekuatan, sehingga kehidupan beliau Tuhan benar-benar Tuhan boleh menjadi teladan buat setiap kami. Dalam setiap aspek kehidupan beliau boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan kuduskan setiap persembahan yang akan dibawa oleh kami semua anak-anak-Mu. Biar setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.